Udah di rumah aja tapi kulit kok makin kusam. Jangan-jangan kebiasaan buruk ini nih yang bikin kulit kalian makin kusam. Hai guys, Cici nge-share is back. Di kesempatan kali ini, Cici mau share tentang mengatasi kulit kusam. Banyak banget nih yang request ke Cici, termasuk DM Instagram Cici terkait dengan tips-tips mengatasi kulit kusam. So, kalian wajib tonton sampai selesai ya. Sekarang, semua orang sedang berlomba-lomba untuk memiliki kulit yang sehat dan glowing. Ya, nggak sampai glowing in the dark juga sih ya. Kalau glowing in the dark malah ngeri. Tapi semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kulit yang cerah, sehat, glowing. Bener nggak? Tapi secara nggak sadar kita itu sering loh melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang justru membuat kulit kita tuh semakin kusam, teman-teman. Nah, tuh. Sekarang kita akan bahas cara mengatasi kulit kusam. Yang pertama adalah melakukan eksfoliasi atau pengangkatan sel-sel kulit mati. Sebetulnya secara alami kulit kita itu akan melakukan regenerasi sel, teman-teman. Nah, regenerasi sel untuk usia sekitar 20 tahunan itu adalah 28 hari. Nah, regenerasi sel ini akan terus berkurang seiring berjalannya usia. Kalian perhatikan deh, kalau bayi itu kulitnya bisa mulus-mulus banget ya kan, karena dia tuh regenerasi selnya lebih cepat. Sedangkan orang tua itu nanti regenerasi selnya akan terus berkurang, bahkan bisa menjadi setiap 48 hari. Regenerasi sel itu adalah kondisi di mana sel-sel kulit kita yang paling luar itu akan tergantikan oleh sel-sel yang baru, teman-teman. Meskipun kulit kita itu melakukan regenerasi sel secara alami, tapi kita nggak bisa nih mengandalkan regenerasi sel alami aja. Karena nggak selamanya regenerasi sel secara alami itu akan perfect, benar-benar 100% membuang sel-sel kulit mati di wajah kita. Maka dari itu, kita perlu melakukan yang namanya eksfoliasi atau pengangkatan sel-sel kulit mati, teman-teman. Nah, exfoliation itu ada dua macam. Yang pertama adalah chemical exfoliation dan yang kedua adalah physical exfoliation. Nah, untuk physical exfoliation itu contohnya adalah cleansing brush ataupun sponge yang digunakan saat mencuci muka. Kalau untuk chemical exfoliation itu contohnya AHA dan BHA. Untuk penjelasan detail tentang physical exfoliation and chemical exfoliation mungkin aku akan bahas di video lain ya. Gimana, kalian setuju nggak? Atau mungkin kalau kalian udah tahu nih chemical exfoliation dan physical exfoliation, boleh loh kalian tulisin di kolom komen. Oke? Seperti yang tadi aku bilang bahwa regenerasi sel kulit alami itu tidak mungkin 100% akan benar-benar mengangkat sel-sel kulit mati, teman-teman. Jadi eksfoliasi atau pengangkatan sel-sel kulit mati ini sangat membantu banget untuk kalian menghilangkan kulit yang kusam. Berapa kali dalam seminggu kita boleh melakukan eksfoliasi? Jadi untuk eksfoliasi juga nggak boleh terlalu sering, teman-teman. Nggak boleh setiap hari ya, ibaratnya kayak kayu diamplas terus juga iya sih semakin halus tapi dia akan semakin tipis. Nah, kulit kita juga gitu, teman-teman. Itu kan memaksa sel-sel kulit mati kita untuk diangkat ya. Kalau kita terus mengikis sel-sel kulit mati, lama-lama nggak cuma sel-sel kulit matinya aja yang keangkat, semuanya keangkat. Otomatis kulit kita akan menjadi lebih tipis, kemudian iritasi, kering, dan bahkan berjerawat loh, teman-teman. Jadi tetap harus dalam frekuensi yang normal aja. Nah, kalau misalnya kalian itu memiliki kulit yang normal, boleh eksfoliasi 2 kali dalam seminggu. Tapi kalau kulit kalian sensitif, cukup 1 kali dalam seminggu. Yang kedua adalah pastikan kulit kalian itu selalu lembab. Kulit yang kering itu bisa mengakibatkan kulit kusam. Mengapa? Karena kulit yang kering itu akan menurunkan volume aliran darah ke tubuh, teman-teman. Jadi darah itu kan membawa nutrisi dan oksigen ya. Ketika volume aliran darahnya itu menurun, otomatis nutrisi dan oksigen yang ke kulit wajah kita juga akan berkurang. Nah, karena tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup, otomatis kulit kita menjadi kusam. Kulit yang kering juga akan membuat garis-garis halus di wajah kita terlihat loh, teman-teman. Selain itu, kulit akan menjadi terasa kasar dan juga akan kayak seperti mengelupas tuh loh. Kalau orang Jawa bilang tuh apa ya, meletek-meletek gitu ya, meletek-meletek. Nah, dan juga membuat kulit kita tuh menjadi kusam. Nah, kalau kulit kita itu mengalami dehidrasi secara berkepanjangan, bahaya loh teman-teman. Kita akan mengalami penuaan dini. Jadi, pastikan bahwa tubuh kita tidak dehidrasi ya teman-teman. Silahkan minum air minimal 8 gelas per hari dan gunakan krim pelembab atau moisturizer di wajah kita.
tips mengatasi kulit kusam yang ketiga adalah jangan stres. Nah, stres memang mengakibatkan segalanya buruk ya. Dulu aku udah pernah jelasin ya, ketika kita stres, hormon kortisol di dalam tubuh itu akan meningkat. Nah, itu akan memicu produksi sebum atau minyak di wajah kita yang otomatis juga meningkatkan resiko untuk timbulnya jerawat. Dan ternyata nggak cuma resiko jerawatan aja teman-teman. Jadi peningkatan hormon kortisol itu juga akan mengganggu aliran darah ke wajah kita. Otomatis nutrisi dan oksigen yang ke wajah kita juga akan terganggu dan mengakibatkan kulit menjadi kusam. Nah, solusinya adalah menghilangkan pemicu stres. Jadi sebetulnya aku baca banyak banget ya yang merasa bahwa kesehatan mentalnya terganggu semasa pandemi corona ini. Jadi aku sarankan buat kalian itu membatasi untuk membaca berita seputar corona. Lalu kalian boleh nih mengelola stres kalian dengan meditasi ataupun yoga. Yang keempat adalah kualitas tidur yang baik. Di sini aku tekankan bahwa kualitas tidur yang baik, bukan kuantitas tidur yang baik. Jadi bukan seputar seberapa lama aku tidur, tapi seberapa baikkah kualitas tidur kita itu. Karena ketika kalian tidur jam 10 malam dan bangun jam 6 pagi, dengan yang kalian tidur jam 2 subuh dan bangun jam 10 pagi, meskipun itu sama-sama 8 jam, tapi kualitas tidurnya beda jauh banget teman-teman. Jadi tubuh kita itu pinter banget ya teman-teman. Kalau siang hari, kulit kita itu kayak disetting menjadi protect mode. Jadi untuk melindungi tubuh kita dari polusi, sinar matahari, dan lain-lain, itu kulit kita tuh kayak barrier. Nah, saat malam hari, kulit kita tuh kayak disetting menjadi repair mode. Jadi untuk memperbaiki sel-sel kulit, untuk meregenerasi sel-sel kulit, sekitar jam 8 atau jam 9 malam, tubuh kita itu akan mulai memproduksi hormon melatonin, teman-teman. Hormon melatonin itu kayak alarm alami dalam tubuh kita. Jadi dia itu yang mengatur siklus tidur dan siklus bangun kita. Nah, banyak juga yang bilang kalau hormon melatonin itu adalah hormon untuk tidur gitu ya. Produksi melatonin akan terus meningkat sampai akhirnya kalian menjadi ngantuk, tidur, dan terus meningkat sampai puncaknya di dini hari. Perhatikan ya, kalau kalian itu tidurnya jam 10, pasti besok paginya kalian akan seger banget kan? Karena ketika kalian tidur itu produksi melatoninnya juga jalan terus, otomatis kalian tidurnya akan nyenyak. Nah, ini kualitas tidur yang sangat baik teman-teman. Di sekitar jam 4, jam 5, kadar hormon melatonin di tubuh kita itu udah mulai menurun teman-teman. Jadi kita tuh udah mulai disetting untuk bangun dan mulai beraktivitas. Itulah kenapa kalau kalian bergadang, kalian nggak akan bangunnya tuh seger. Kalian bangun di siang hari nggak akan seger kan? Karena kalian tidur itu udah nggak ada produksi melatoninnya, jadi udah nggak seger. Kalian bahkan udah dipersiapkan untuk mulai beraktivitas sebetulnya. Selain itu, hormon melatonin bersama dengan human growth hormone atau hormon pertumbuhan kita akan memicu regenerasi sel kulit dan juga memicu produksi antioksidan yang jelas bagus banget dong buat kulit kita. Di malam hari, tubuh kita juga akan melakukan proses detoksifikasi teman-teman, atau pembuangan racun-racun yang ada di tubuh kita. Jadi kan selama seharian kita udah beraktivitas ya, pasti banyak banget dong racun-racun yang menempel, itu akan dibuang semua saat malam hari. Selain itu, saat kalian tidur nyenyak di malam hari, hormon kortisol atau hormon pemicu stres itu akan berkurang jauh teman-teman. Itulah kenapa ketika kalian bangun tidur, kalian tuh akan terasa segar, stres hilang gitu ya. Jadi ketika kalian mempunyai kualitas tidur yang baik, udah deh semua selesai. Stresnya hilang, kulit kusamnya bye-bye, kalian malah melakukan regenerasi sel kulit yang baik, mendapatkan antioksidan, detoksifikasi yang keren ya kan? Nah nih bayangkan ya, ketika kalian tuh tidurnya jam 10 malam, bangun jam 6 pagi, kalian tuh memberikan waktu yang panjang untuk tubuh kalian itu melakukan detoksifikasi, regenerasi sel kulit ya kan, otomatis tuntas dong. Tapi kalau kalian tidurnya jam 2 subuh, sedangkan jam 4 itu produksi melatoninnya udah selesai, kalian cuma kasih waktu ke tubuh kalian tuh cuma 2 jam untuk melakukan semua proses itu yang nggak mungkin selesai. Otomatis kulit kalian itu akan menjadi kusam. Jadi begadang itu nggak ada baiknya sama sekali teman-teman. Silahkan tinggal kebiasaan buruk itu ya. Aku yakin selama karantina ini pasti kalian banyak yang begadang, terus kalian malah mengeluh, kulit aku makin kusam Ci, skincare aku nggak cocok. Hello, selama kalian masih begadang terus,
kalian mau pakai skincare semahal apapun itu nggak guna. Jadi kebiasaan begadang itu harus dihilangkan. Yang kelima adalah menggunakan skincare. Nah, kalau orang zaman dulu sih nggak pakai skincare nggak apa-apa ya, karena zaman dulu juga kondisinya lebih baik dari sekarang. Polusinya lebih minimal, kemudian sinar mataharinya juga nggak lebih menyengat, dan makanannya lebih sehat-sehat. Nah, kalau kita zaman sekarang, polusinya luar biasa, sinar mataharinya menyengatnya luar biasa, makanannya nggak ada yang sehat-sehatnya. Jadi penting banget kita menggunakan skincare. Nah, untuk skincare aku mau kasih tahu nih skincare minimal yang untuk mencegah kulit kusam. Jadi ini untuk minimal aja ya, kalau kalian mau nambah-nambahin silahkan. Yang pertama adalah moisturizer atau pelembab wajah. Tadi kan aku udah bilang ya kalau kulit kering itu juga menjadi penyebab dari kulit yang kusam. Jadi pastikan bahwa kulit kalian itu tidak dehidrasi. Gunakan pelembab wajah. Nah, kalau aku sendiri aku selalu pakai yang facial spray. Kenapa? Karena kulit aku itu udah berminyak banget. Jadi aku nggak mau menambahi dengan gel atau lotion yang semakin lengket di wajah aku. Aku menggunakan lebih ke water base. Jadi aku menggunakan facial spray supaya lebih ringan di kulit aku. Dan yang kedua adalah sunscreen, teman-teman. Jadi sinar matahari itu juga menyebabkan kulit kusam loh. Makanya kalian penting banget melindungi kulit kalian dari radiasi UVA dan UVB sinar matahari menggunakan sunscreen. Nah, kalau aku sendiri itu pakai sunscreen yang SPF 30 dengan PA+++. Ya, ini mereknya Emina ya. Aku nggak promosi merek. Di sini aku mau jelasin SPF 30 dan PA++ ini sudah bagus banget bisa menangkal UVA dan UVB dari sinar matahari. Untuk detailnya aku udah pernah jelasin di video aku tentang kenali sunscreen kalian. Kalian boleh lihat di sana ya. Yang ketiga adalah exfoliation atau pengangkatan sel-sel kulit mati. Nah, tadi aku udah bilang exfoliation itu ada physical dan chemical. Kalau aku sih biasanya pakai cleansing brush ya. Jadi aku pakai yang physical. Nah, kalau kalian ada AHA, BHA itu boleh dipakai. Itu adalah chemical exfoliation ataupun menggunakan spons, terserah. Yang penting kalian rutin melakukan exfoliation atau pengangkatan sel-sel kulit mati sehingga nggak menumpuk di wajah kita dan menjadi kusam. Tapi ingat ya, exfoliation nggak boleh setiap hari juga. Maksimal 1-2 kali dalam seminggu, oke? Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah face wash. Jadi kalian juga harus rajin mencuci muka ya. Kalau aku sih di sini pakainya yang Agnes Deep Pore Cleanser. Nah, kalian perhatikan ya, kalau di sini pun aku selalu mencari yang keep skin moist and smooth. Jadi meskipun dia itu membersihkan wajah kita, tapi dia tetap memastikan bahwa kulit kita itu lembab. Nggak sampai yang habis cuci muka tuh kayak kering banget. Aku nggak suka. Aku pasti cari yang tetap menjaga kelembapan kulit, dan Agnes ini bagus banget. Nah, 4 skincare yang barusan aku sebutin itu adalah skincare minimal yang wajib kalian punya untuk mencegah kulit kusam ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau tambahin toner, mau pakai sheet mask, mau pakai serum, itu jauh lebih bagus lagi. Tapi kalaupun enggak, minimal kalian punya 4 itu untuk mencegah kulit kusam. Oke, cukup sekian dari Cici nge-share kali ini. Gimana? Kalian jadi lebih tahu kan tentang kulit kusam dan cara mengatasinya. Kalian juga harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyebabkan kulit kusam ya. Oh ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Kalian juga follow Instagram aku, Lydia Van. Jadi aku di Instagram itu sering banget sih share di story gitu tentang obat-obatan. Kalian boleh banget nih kalau kepo tentang obat-obatan, follow Instagram aku, oke? And see you on the next video. Dadah!